Mana di tempat kopinya? Ada tuh depan. Mana? Cuman rumah gini doang. Nah. Ini? Iya, benar udah. Rumah gini, rumah doang. Belah mana orang garasi doang ini? Nah, masuk deh tuh. Mana tuh itu? Ini tempat bikin kopinya ya? Mana? Di sini. Enggak, ini dapur. Oh, ini dapur. Ya, bikin kopi di belakang. Belakang ya? Iya. Mana nih? Tempat kopinya ya? Waduh. Baru sampai ketemunya beginian nih. Saya Mariwo kembali di Project Reject ya, review project. Hari ini nge-review coffee roastery ya. Jadi namanya Public Hood Roastery. Jadi dia emang tempat buat ngeroast kopi sebenarnya. Jadi begitu masuk nih dari depan rumah ownernya, kita langsung bisa foto sama kolam renang yang rumah lamanya. Terus ini yang desain baru nih. Jadi desain barunya langsung ketemu gazebo ya. Sekilas sih kalau ngeliat project ini ya, sekelebatan color paletnya ada 3 nih ya. Jadi kayu, coklat, beton, abu-abu, sama tanaman hijau. Jadi kayak cuman permainan dari 3 warna itu aja. Jadi berasa sih kayak adem gitu ya. Ini kayunya kayu ulin by the way ya. Kayu ulin tuh kayu yang buat bantalan kereta api. Katanya dia udah terbukti paling kuat terhadap cuaca ya, nggak pernah rusak, kena air malah makin kuat, konon katanya begitu. Terus ini kan sebenarnya sirkulasi, tempat orang lewat, ada tempat duduknya buat nyantai nih, dah. Terus ini kan gazebo-nya ditutup atasnya, ditutup pakai kaca ya, pakai kaca supaya kalau siang-siang cahaya matahari tetap masuk. Dengar-dengar sih ownernya seneng stargazing, jadi katanya demen ngeliatin ke langit gitu, liatin bintang ya. Kalau malam-malam mungkin paling enak nih begini. Makanya ada request bukaannya. Dindingnya ini beton ya, beton expose, tapi bukan beton bener-bener cetak ngecor tebal ya. Jadi ini cuma cetakan tipis doang. Jadi mungkin 5 cm dicor pakai motif kayu ya. Jadi ini bekistingnya dicetak kayu. Tuh, jadi ada urat-urat kayunya gini, jadi keren banget. Terus dicat warna putih kayaknya, tuh putih. Ya, nice nih. Nah, terus ini tempat duduk-duduknya nih. Kalau sore sih bakalan seru banget. Ini tempat yang paling seru buat nongkrong. Tapi kita save buat nanti sore aja lah ya. Nanti sore kita bakal duduk sini, pakai ada efek-efek lightingnya bakalan lebih keren. Nah ini setelah tertutup, ini kan ada jembatannya nih. Jembatannya dari besi. Dari plat besi. Ini open space. Tapi penutupnya dikasih tanaman ya. Jadi pakai penutup alam ya. Ini pohon pakis. Dia payungnya payung alam. Jadi kalau lewat ya, kalau hujannya itu kehalang-halang dikit lah. Habis lewat dari jembatan, kita nyampe ke ini tempat bikin kopinya. Anyway, ini tempat kopi bukan buat publik ya. Jadi kan dia namanya Public Hood Roastery. Jadi sebenarnya dia cuma buat roasting doang. Jadi tempat ini tuh barnya cuma dipakai buat orang-orang yang mau ngetes kopi, yang beli roastingan dia, lalu mau ngetes kopinya. Jadi ada barnya di sini. Nah, sisanya buat online aja. Barnya desainnya simple banget. Ini dilapisin pakai kayu jati ya. Terus ada tuh akal-akalan nih, bisa buat storage ya di sini. Lightingnya pakai LED strip, simple banget. Uplight ke atas, ini pakai plat besi. Ya, very simple. Terus di samping sini nih. Nah, ini rak-rak lagi ya. Ini kan rak-rak nih buat naruh-naruh kopi dia. Ini juga banyak hidden compartment tuh. Ya, buat naruh-naruh barang semuanya.
nggak kelihatan, jadi nyaru-nyaru. Nah, di bagian belakang ini nih, ini kacanya gede banget nih. Ini 2 meter nih kacanya nih. 2 meter kayaknya ada nih. Nggak nyampe sih, almost lah ya. Almost. Kenapa desain kacanya gede? Jadi kalau misalnya jalan dari sono tuh seakan-akan ruangannya tuh tembus sampai belakang gitu. Karena kalau pintunya kecil doang kan kayak mentok ya, sempit. Nah, ini ruang meeting ceritanya nih. Ruang meeting sekaligus ruang roasting, sekaligus ruangan cupping. Ruangannya simpel banget, simetris. Dari sebelah kanan ada skylight ya, kalau siang-siang cahaya mataharinya masuk. Nah, untuk sebelah kanan skylight, sebelah kirinya diimbangin pakai artificial light, ya lampu strip gitu. Jadi kayak mau accentuate di ruangan, jadi dia kayak ruangannya basah makin panjang ke belakang. Kita naik ya. Di atas ada ruangan lagi nih, ada ruangan lagi. Tapi sebelum naik, bahas ini dulu bentar. Ini pakai poster ya, kerawang ya. Ini materialnya juga kayak semen-semen gitu kan ya. Jadi color palette abu-abu nih. Ini abu-abu. Ini gravel juga abu-abu kan, satu tone. Nah, dia kenapa dipasangin kerawang-kerawang gini? Ini kan tangga ya. Jadi kalau tangga itu nggak mau terlalu dia expose, tapi maunya cahaya tetap masuk dan maunya juga udara tetap masuk gitu. Jadi makanya pakai ini. Ayo kita lihat dalamnya. Tangganya pakai plat besi juga, sama kayak jembatan yang tadi tuh. Jadi plat besi ditekuk. Rapi juga bikinannya. Nah, jadi kalau diingat-ingat dari perjalanan tadi masuk ya. Tadi masuk kan ketemu gazebo tuh kayak solid. Terus ketemu jembatan besi, jadi kayak deng kalau diinjak gitu kan. Habis lewat jembatan, kita lewat ke daerah bar, solid lagi gitu. Sekarang naik tangga kayak deng, jadi kayak feeling kita dimainin gitu ya. Jadi kayak perasaannya tuh dimainkan sih ya. Elah, arsiteknya suka main hati nih kayaknya. Hati-hati ya. Wih, kalau sore-sore bayangannya. Ini makanan fotografer banget nih, kalau ketemu bayangan kalap biasanya. Wih. Ini lantai 2 ya, kita sampai di lantai 2-nya. Lantai 2-nya ini dulu originally mau dijadiin tempat tinggal, tapi akhirnya nggak jadi. Sekarang jadi kayak activity room aja. Jadi rencananya buat tempat nge-DJ katanya nanti di sini nih. Ada tempat nge-DJ, ya ini living room area ya. Ya terserah lah mau ngapain gitu ya. Terserah mau ngapain di sini. Lalu ada skylight tuh. Skylight tembus ke bawah sama ke lantai 1 ya. Jadi natural light semua masuk. Jadi kalau siang-siang itu nggak terlalu gelap. Walaupun nggak pakai artificial light. Nah, sekarang kan udah rada sore nih. Tuh, udah jam 5-an lewat nih. Jadi lightingnya udah mulai berasa nih. Jadi kalau project yang pakai lighting designer itu feelingnya lain banget ya. Kayaknya dari spek lampunya iya, terus penempatannya juga apa biasa dipikirin apa enggak. Ini nongol kayaknya salah bikin ya, pasti mestinya ini masuk lah biar lebih cantik. Jadi memang kadang-kadang nggak semua bisa sesuai ekspektasi kita ya kalau projectnya udah jadi. Kadang-kadang ada yang miss lah sedikit-sedikit. Tapi secara ambience-nya nih lightingnya enak banget. Ini lightingnya juga di spek katanya nih, namanya pinhole ya, jadi dia masuk lampunya ke dalam. Kita bisa naik ya, kita cek ke atas. Monyet. Ya, juara. Tuh, di sini juga di atas kan bagian langit-langitnya juga dibuka tuh. Ini katanya juga request dari owner, jadi kalau malam tuh bisa stargazing ke atas tiduran. Wes, ngayal, top banget. Udah, tempatnya sebenarnya cuma segini doang, cuman menarik ya. Daerah sini kan ini pintu lipat semua nih, ini pintu lipat nih.
bisa di extend full kan. Terus material yang di depan itu kerawang dimasukin ke dalam ruangan. Jadi kalau kita di dalam ruangan tetap berasa di luar karena materialnya sama yang di luar. Deh, lucu ya, kecil tapi menarik gitu. Ini ada sedikit balcony, bisa ngeliat ke bawah ya, bisa langsung ngeliat ke gazebo-nya tadi. Adem juga ya, kayaknya ada efek wind tunnel juga di sini. Kalau udah sore-sore sih moodnya asli juara deh. Saya mau bahas satu hal lagi mengenai lighting nih. Jadi ini di lorong ini nih ya, di lorong bar menuju meeting room, ini berasa banget nih. Jadi hallway-nya kan dikasih lampu ya. Kasih lampunya juga secukupnya lah. Jadi spot yang benar-benar di tengah doang. Jadi kalau orang lighting itu kerja, dia nggak main asal terangin semua tempat. Kalau semuanya terang, kayaknya nggak seru ya, kurang puitis gitu. Jadinya makanya lightingnya seperlu aja, spot-spot doang. Nah di sini spotnya juga ditaruh benar-benar di nutnya plafon gitu, tembus terus masuk sampai ke meeting room. Jadi kelihatannya rapi. Jadi desainnya bagus, eksekusinya juga bagus, jadi kelihatan bagus. Sambil nunggu gelap, kita nunggu di sana dulu aja ya. Nanti baru saya jelasin keseluruhan konsep dari roastery ini. Ini di tempat paling favorit nih, di gazebo ya. Jadi ini kalau udah malam, lightingnya berasa banget. Kalau nggak pakai lighting consultant, jadinya biasanya nggak kayak begini nih. Karena spek lampu yang dipakai biasanya beda. Ya mungkin yang budgetnya lebih kecil gitu, atau mungkin emang nggak tahu spek yang tepat buat dapetin efek kayak gini gitu kan. Jadi buat saya tuh ngelihatnya bener-bener apa ya, berasa mahal gitu ya, berasa mahal. Padahal simple doang. Jadi seperti konsep yang tadi dibilang kan, nge-lighting itu bukannya asal kasih lampu terus terang semua. Jadinya ada permainan terang gelap. Jadi benar-benar kayak lighting itu seperlunya aja. Jadi benar-benar highlight di bagian-bagian tertentu untuk create mood yang lebih enak. Sekarang saya mau bahas, jadinya konsep awalnya tuh sebenarnya ini di komplek perumahan kan, benar-benar rumah tinggal ownernya. Lalu sebenarnya mau dibangun semuanya dari depan sampai belakang. Tapi untuk fase pertama dibangunnya yang bagian belakang dulu, supaya nanti kalau bangun bagian yang depannya, yang belakangnya udah beres. Kalau misalnya bangunnya depan dulu, ntar pas bangun belakang yang depannya acak-acakan gitu kan. Makanya jadi dibalik flow-nya. Nah nanti yang bagian extension depannya itu rumahnya kebagi dua. Jadi rumah ownernya tuh ada rumah orang tuanya sama rumah anaknya. Lalu ada bagian tengahnya pemisah, baru coffee shop-nya di belakang. Karena memang mereka kan tidak menjual tempat ini untuk umum ya, nggak publik kan. Jadi tadi udah dibilangin cuman buat terima order online atau cuman buat serve orang yang mau beli roastery dia aja ke sini. Jadi datang buat beli roastery atau mau coba kopinya doang, di sini sediain tempatnya lah, jadi fasilitasnya ada. Secara arsitekturnya, nuansanya itu industrial tropical gitu ya, atau tropical industrial lah ya. Jadinya gaya yang ditabrak-tabrakin tapi jadinya menarik menurut saya. Terus secara space-nya begitu masuk terbuka, terus masuk gazebo ketutup, lewat jembatan kebuka lagi, lewat bar tutup lagi. Waktu masuk ke arah gazebo di sini lantainya keras, terus pas lewat jembatan lantainya agak goyang-goyang. Daerah bar keras lagi, naik tangga goyang-goyang. Jadi feelingnya itu dimainin banget ya. Jadi setiap kali datang ke sini tuh kalau orang lewat pasti kembali lagi rich experience ya. Jadi space-nya benar-benar menarik, permainan materialnya juga pinter. Ditambah lagi ada aksen-aksen cahaya ini yang menurut saya juga kelihatannya simple, tapi sebenarnya kalau dipikirin tuh efeknya gede banget buat desain ya.
Kalau nggak percaya tempatnya emang sebagus ini, datang aja ke sini, beli beansnya, biar bisa ngerasain benar-benar arsitekturnya tuh bagusnya kayak apa. Saya Mario Wibowo, motret terus, jangan bosan. Cuma tinggal dulu, baru lihat belakang. Tapi sebenarnya salah ngomong. Saya mau bahas sampo. Tetot. Gua nggak tahu mau kemana lagi, lupa. Oke, itu kan kalau natural light ya. Sekarang kalau misalnya pertimbangan artificial lighting gimana nih dari Ryan nih? Nah, sebenarnya sama kayak arsitektur. Namanya natural light ya jangan dilawan.